Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan Solo Raya. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 1015,10 km persegi yang terdiri dari 22 kecamatan dengan 267 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.070.247 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebanyak 1.061 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Boyolali memiliki batas administrasi dengan wilayah sekitarnya, yaitu di sebelah utara dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan, di sebelah timur dengan Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, di sebelah selatan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Terkenal dengan kota susu, Kabupaten Boyolali memiliki kawasan perkotaan yang terletak di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Boyundono, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Teras. Pada aspek hidrologi, daerah potensi air rendah dimiliki oleh daerah yang berdekatan dengan Gunung Merapi, sesuai dengan dataran tingginya sehingga kurang cocok untuk dijadikan daerah pertanian pangan. Sedangkan daerah potensi air tanah sedang menuju tinggi berada di Kecamatan Ngemplak dan sekitarnya, sehingga dapat dijadikan sebagai daerah pertanian pokok seperti padi dan jagung. Pada aspek geologi, penyusunan formasi batuan yang dimiliki Kabupaten Boyolali sebagian besar dimiliki oleh jenis batuan gunung api tak terpisahkan sebesar 53%, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Merapi. Kemudian, Kecamatan Ampel menjadi kecamatan yang memiliki luas jenis batuan tersebut paling besar, dengan luas mencapai 9.793 hektar. Sehingga potensi tersebut yaitu melimpahnya bahan bangunan untuk pembangunan nanti. Pada aspek klimatologi, iklim di wilayah Kabupaten Boyolali merupakan iklim tropis dengan rata-rata curah hujan sekitar 2000 mm per tahun. Di kabupaten ini, musim hujan terjadi hampir setiap bulannya dalam setahun. Sedangkan suhu rata-rata tahunan Kabupaten Boyolali yaitu 24,4 derajat Celcius. Ditinjau melalui pendekatan ekologikalnya, struktur tata ruang kawasan perkotaan Kabupaten Boyolali tumbuh dengan mengikuti bentuk multiple nuklei, yaitu dengan banyak pusat kegiatan, yang meliputi Kecamatan Boyolali sebagai pusat perdagangan dan jasa, Kecamatan Mojosongo sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Teras sebagai pusat industri besar, Kecamatan Banyudono sebagai pusat industri sedang, serta Kecamatan Ngemplak sebagai fungsi transportasi yang memiliki fasilitas transportasi udara berupa Bandara Internasional Adi Sumarmo. Selanjutnya, pola ruang pada kawasan perkotaan Kabupaten Boyolali meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya terdiri atas pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, permukiman, kawasan industri, serta kawasan bandara. Berikut adalah timelapse perkembangan spasial kawasan perkotaan Kabupaten Boyolali dari tahun 2000 hingga 2020. Kabupaten Boyolali didirikan pada tahun 1847, atau lebih tepatnya pada tanggal 5 Juni 1847, ditandai dengan Surya Sengkala Kaswarang Woh Mojo Tunggal. Kota Boyolali berasal dari kata Boya dan Lali yang mengandung arti jangan lupa. Boyolali merupakan kota embrio. Setelah memenuhi persyaratan sebagai daerah kabupaten, Boyolali diresmikan menjadi kota pemerintah kabupaten. Lalu pada aspek sosial budaya, mayoritas masyarakat Kabupaten Boyolali memeluk agama Islam dengan angka presentasinya dalam mencapai 97,8%. Untuk yang kedua, Protestan dengan 1,2% dan diikuti oleh agama-agama lainnya seperti Katolik, Hindu, dan Buddha. Untuk organisasi masyarakat dan UMKM, yaitu ada industri gamelan, lalu ada kerajinan tembaga dan kuningan, juga kerajinan topeng dan wayang kulit. Kabupaten Boyolali merupakan daerah penghasil kerajinan topeng kayu, dakon, wayang kulit sapi, maupun kerbau. Lalu untuk tradisi di Kabupaten Boyolali ada bermacam-macam, seperti sebar apam keong emas, padusan, sadranan, dan sedekah gunung. Kawasan perkotaan Boyolali mengalami peningkatan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk tersebut juga diikuti oleh meningkatnya kepadatan penduduk. Hingga tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 335.495 jiwa dengan kepadatan hingga 2.052 jiwa per kilometer persegi.
Berdasarkan usianya, penduduk didominasi oleh penduduk usia anak-anak yaitu 0-14 tahun dan usia dewasa yaitu 35-44 tahun. Jika ditinjau dari perekonomiannya, Kabupaten Boyolali memiliki nilai PDRB tertinggi pada sektor industri pengolahan. Selain itu, ada pun beberapa hasil produksi dari kerajinan-kerajinan tangan serta usaha masyarakat yang terdapat di Kabupaten Boyolali ini diantaranya industri gamelan, kerajinan tembaga dan kuningan, kerajinan topeng, dan kerajinan wayang kulit. Selanjutnya adalah aspek livability atau unsur pembentuk kota. Yang pertama adalah wisma, yaitu wadah atau tempat untuk berlindung dari pengaruh alam berupa tempat tinggal. Pada kawasan perkotaan Kabupaten Boyolali, kawasan permukiman tersebar merata di seluruh kawasan perkotaan, namun lebih terkonsentrasi pada pusat kota, yaitu pada Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Selain berkembang di sekitar pusat pelayanan serta perdagangan dan jasa, wisma pada kawasan perkotaan Kabupaten Boyolali juga berkembang di sekitar kawasan industri, kawasan fasilitas transportasi bandara, maupun tempat wisata. Aspek karya pada kawasan perkotaan Boyolali meliputi kegiatan industri yang ada di dalamnya. Pusat industri terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Teras dan Kecamatan Mojosongo. Kecamatan Teras menjadi pusat industri besar, sedangkan Kecamatan Mojosongo menjadi pusat industri menengah. Pada dua kecamatan tersebut akan dikembangkan kawasan Green Industry. Green Industry sendiri merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengadaptasi konsep industri ramah lingkungan. Kawasan ini akan terdiri dari 12 desa dengan luas mencapai 17.254 hektar. Unsur marga pada kawasan perkotaan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari keberadaan jaringan jalan, seperti jalan kolektor, jalan arteri, jalan lokal, dan jalan setapak. Unsur marga juga mencakup sarana pendukung transportasi, seperti terminal, halte, dan bandara, serta prasarana pendukung transportasi, seperti jalur pedestrian dan jalur sepeda. Bandara yang terdapat di kawasan perkotaan Kabupaten Boyolali yakni Bandara Internasional Adi Sumarmo yang berada pada Kecamatan Ngemplak. Bandara ini juga difungsikan sebagai pusat pendidikan TNI Angkatan Udara. Menurut aspek livability, suka, ruang terbuka hijau yang terdapat pada Kabupaten Boyolali ini pada kawasan perkotaannya dapat berupa alun-alun kota yang terletak dekat dengan pusat kota. Kemudian ada pun tempat rekreasi yang kerap dikunjungi seperti Waduk Cengklik, Air Terjun Jombleng, Kampung Air Telatar, Brown Canyon, Kampung Air Kragilan, dan juga wisata Museum R. Hamong Wardoyo di Kecamatan Boyolali. Pada aspek pendidikan, jangkauan sebagian besar berada di 1000 meter, mendekati jalan kolektor sehingga aksesibilitasnya dapat mempermudah dalam melakukan pergerakan menuju fasilitas pendidikan tersebut. Di aspek kesehatan juga persebaran fasilitas kesehatan di kawasan perkotaan tersebut terfokuskan pada Kecamatan Boyolali yang memiliki radius terdekatnya 1000 meter dari jalan kolektor. Lalu, untuk peribadatan, kecamatan di Kabupaten Boyolali ini memiliki mayoritas agama muslim dengan fasilitas terbanyak berada di Kecamatan Ngemplak. Sedangkan kebutuhan fasilitas agama yaitu vihara dan pura sangat minim ditemukan di kecamatan kawasan perkotaan tersebut. Dikarenakan memang pemeluk agama Hindu dan Buddha sangat sedikit dan di sana sehingga pendirian fasilitas peribadannya tidak difokuskan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana. Rencana pengembangan sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah di kawasan perkotaan Boyolali, pusat kegiatan lokal di kawasan perkotaan Ampel, serta pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten, yaitu pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. Sedangkan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya. Rencana sistem jaringan jalan meliputi pengembangan jalan nasional, provinsi, kabupaten, serta jalan baru. Sedangkan pengembangan jalan nasional meliputi jalan tol serta jalan arteri primer. Selain itu juga terdapat rencana sistem jaringan transportasi udara yaitu Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo di Kecamatan Ngemplak.